Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali lagi dalam Triparti minggu ketiga bulan Oktober tahun 2024. Nah, untuk tema besar khotbah kita di bulan Oktober adalah gereja yang kuat. Nah, saya ambil subtemanya adalah mengalami mujizat. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, saudara, gereja yang kuat itu adalah gereja yang mengalami mujizat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita berkata bahwa Allah kita maha kuasa, tetapi kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan maha besar, dan kebesaran Tuhan itu kita tidak alami. Makanya standar supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan adalah kita mengalami karya-karya Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Itu akan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau mujizat Allah itu terjadi dalam hidup kita, seperti para rasul di zaman Kisah Para Rasul, saudara, mereka mengadakan banyak mujizat karena mereka adalah rasul-rasul pilihan Tuhan. Nah, gereja Tuhan saat ini pun harus mengalami hal yang sama. Nah, pertanyaan adalah bagaimana orang percaya bisa mengalami mujizat? Yang pertama, hidup di dalam pertobatan. Untuk mengalami mujizat harus hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan itu adalah hidupnya suka menolong orang lain. Nah, mereka suka menolong, itu tanda orang itu bertobat. Suka berdoa. Orang yang bertobat tentunya senang berdoa. Berdoa di mana saja dia bisa berdoa. Doa kita kan itu tidak tergantung dari posisi, ya. Saudara mengendarai kendaraan pun saudara bisa berdoa. Jadi hidup di dalam doa. Dan orang yang mengalami pertobatan adalah orang yang suka berkorban. Perpuluhan, ada janji iman, ada korban ini, korban itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa orang itu hidup di dalam pertobatan. Nah, bagaimana kita mengalami mujizat selanjutnya? Yang kedua adalah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah di dunia. Untuk mengalami mujizat Allah, saudara harus yakin benar bahwa cuma Yesus yang adalah Tuhan, satu-satunya di dunia ini. Nah, maka semua sifat Yesus ini saudara harus paham. Karena Yesus adalah maha penolong, ya, dia maha penolong, menolong siapa saja. Dia maha pengampun, dia mengampuni, ya. Dia sudah bahkan mati di atas kayu salib untuk mengampuni kita semua. Dan tentunya dia maha kuasa. Nah, itu yang harus kita alami, saudara, ya. Kita harus imani tidak ada Tuhan selain Yesus. Dan yang ketiga, untuk supaya kita mengalami mujizat adalah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tentunya Roh Allah harus ada dalam hidup kita, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, hidup kita harus kudus, ya. Hidup harus kudus. Yang berikutnya, hidup dalam pujian penyembahan. Orang yang akan mengalami mujizat harus suka memuji Tuhan, harus suka menyembah Tuhan, ya. Hidup dalam pujian dan penyembahan. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang suka beribadah tentunya, ya. Suka beribadah, suka bertriparti, suka berkonser. Itu orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, pesan yang harus disampaikan adalah semua orang percaya berhak mengalami mujizat, ya. Berkat jika tidak melakukan, tidak mengalami pertumbuhan rohani, ya. Dan berkat jika melakukan tentunya menjadi dewasa di dalam iman.
Oke, kita baca sekali lagi ayat kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kita masuk dalam sharing pertanyaan, sharing komsel. Yang pertama, sharingkan mujizat apa yang saudara alami selama ini. Ya, sharingkan mujizat-mujizat apa aja yang saudara alami. Pertanyaan kedua adalah sharing bagaimana saudara mengalami mujizat. Nah, jadi proses mengalami mujizat ini yang saudara alami, nah mari sharingkan sama-sama di tempat triparti saudara masing-masing. Ya, proyek ketaatannya adalah mengalami mujizat dalam bulan ini dan bersaksi. Ya, oke. Setelah itu, saudara bisa berdoa syafaat, ya, berdoa untuk pilkada, ya. Di bulan November kita berdoa untuk pemerintahan yang baru, berdoa juga bagi Bapak dan Ibu Gembala beserta kami staf hamba Tuhan, atau saudara mau berdoa syafaat yang lain dipersilakan. Dan jangan lupa di akhir triparti saudara berdoa bagi keluarga yang ketempatan dengan membaca Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ya. Semangat bertriparti, salam discipleship.